Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhoyar Umami. Saya Tanasya Resti Absari. Saya Indana Fauzia. Saya Sabrina Pratiwi. Kita di sini akan menjelaskan mengenai tentang apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila 1 sampai ke 5. Sebelum kita menjelaskan tentang nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila, kita harus mengetahui dulu apa itu nilai dan apa itu Pancasila. Pengertian nilai. Nilai adalah suatu sifat maupun kualitas yang melekat pada suatu objek yang menjadi sebuah cita-cita, harapan, dambaan. Dan nilai terdiri dari nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Dan Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti asas atau dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Pengakuan adanya kausa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. B. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agamanya. C. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. D. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. E. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. F. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia memiliki sifat yang universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, karena hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, karena yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Nilai sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama adalah jiwa nasionalisme, yang kedua cinta bangsa dan tanah air, yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna.
saya akan menjelaskan mana Pancasila sila keempat dan kelima. Yang pertama, sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan sebagai kepala benteng, yang artinya hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Jadi, bisa dilambangkan juga kepala benteng menggambarkan budaya Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Selanjutnya, makna sila keempat adalah kekuasaan rakyat adalah segalanya, menghargai keputusan bersama, demokrasi, mufakat, dan yang terakhir, kelima, berani bertanggung jawab. Selanjutnya, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah atau mufakat. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih sendiri. Yang ketiga, tidak melakukan paksaan pada orang lain. Selanjutnya yang kedua, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan sebagai padi dan kapas, yang artinya padi melambangkan ketersediaan makanan dan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, makna sila kelima adalah keadilan, adil, hak dan kewajiban, kerjasama, kedermawanan, bekerja keras, tolong-menolong, dan menjauhi sikap tidak baik. Selanjutnya, contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai karya atau hasil cipta orang lain. Yang kedua, berusaha untuk adil dalam hal apapun. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang dia lakukan. Kesimpulannya dari sila 1, sila 2, sila 3, sila keempat, dan sila yang kelima, yaitu Pancasila adalah sebagai pedoman hidup warga negara Indonesia. Kita harus bisa mengamalkannya agar Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih terarah, dan tentunya bisa mengamalkan maksud yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penafsiran, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.